Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-ishrun. Ya. Hadis ke-20. Betul. Ya. Jangan salah buku, Bu. Ilok ngaji sampai salah buku bangetan bener. Yang buku kan dipegang-pegang. Hadis, Bu. Udah kayak TK udah. Al-haditsu al-ishrun, hadis ke-20. Qala an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri daripada Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansar, orang Ansar, orang Madinah. Al-Badri ini ahli Badar, tetapi ya Bapak-bapak mesti tahu bahwa Al-Badri di sini bukan orang yang ikut perang Badar. Karena Ibn Mas'ud masih kecil, tidak ikut perang Badar, namun kampungnya di dekat Badar. Maka dia disebut Al-Badri. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya salah satu perkataan kenabian pertama dulu yang dipahami orang, artinya ada budaya yang dipahami oleh manusia di mana budaya itu adalah berasal dari sikap, perilaku, ucapan para nabi. Ya. Apa? Ucapannya begini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, maka lakukanlah sekehendakmu. Jadi ini menunjukkan jika sifat malu itu hilang, maka orang tidak ada halangan untuk melakukan keburukan apapun. Ini menjadi budaya. Budaya dalam arti pembicaraan ini terus turun-temurun dan dianggap sebagai sifat yang mulia, pribadi yang agung, sifat malu itu. Ya. Dan sifat malu ini memang salah satu sifat yang apa ya? Begini. Saya mengumpamakannya warna. Ada warna yang asalnya kumpulan beberapa warna. Begitu juga ada akhlak, disebut nama akhlaknya. Tetapi sebetulnya dia itu gabungan beberapa akhlak, jadi disebut akhlak itu. Seperti al-haya, malu. Kan satu sifat, tapi sebetulnya gabungan beberapa sifat-sifat akhlak-akhlak mulia. Ya. Sifat khauf, sifat roja, ya. Sifat sabar, sifat ridho, sifat tawakal, sifat ikhlas. Jika itu ada, maka malu ada. Maka ada hadis begini, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wa sab'una syu'bah. Nabi bersabda begitu.
Iman itu 70 sekian cabang. Iman itu kan di dada. Jadi kalau iman di dada, cabangnya bukan ke atas, tetapi ke bawah, akar. Ya, karena kalau ke lidah ikror, kalau ke badan amal, disebut furu. Tapi ini iman 70 sekian syu'bah. Jadi ke dalam, ke akar, ke bawah, ke jiwa, ke rohani, yaitu sifat, disebut hakikat iman. Iman kan kalau diucapkan ikrar, pengakuan kepada Allah. Kalau di-actionkan, diekspresikan ke dalam perilaku, maka dia akan melakukan ibadah, perintah Allah. Tapi ke dalam jiwa apa iman itu? Itu sifat mulia. Maka Nabi mengatakan iman ada 70 sekian. A'laha qaulu la ilaha illallah. Mengerucut kepada jiwa yang murni untuk Allah. Jika diucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid itu akhlak. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Ngerapihin jalanan dari yang mengganggu orang, menyakiti orang, pandangan, kotoran. Ya. Kita sering ngelihat orang naruh balai di pinggir jalan, numbrak sama makan di situ. Itu meskipun kecil, itu termasuk akhlak buruk. Nabi menyuruh hak orang lewat hormatin. Jangan sampai orang lewat malu. Seperti anak-anak muda nongkrong, kan perempuan lewat malu. Haram. Itu akhlak. Ya. Atau naruh sesuatu yang nyakitin orang, itu nggak boleh. Maka bikin polisi tidur itu, Pak, jangan tinggi begitu, rusak mobil orang. Di Eropa, di negara maju nggak boleh begitu itu, karena itu iz'aj. Kang, ayo. Kak, buka teh. Jangan di situ, di sana aja. Ya, saya lupa mulu mau ngasih pandangan itu. Kalau bikin polisi tidur itu yang mayat gitu, Pak. Jadi orang tetap berhenti tapi nggak ngerusak mobil. Ini begitu tuh, tinggi bener, jadi gujret. Ya Allah. Ya. Saya suka punya tetamu ya, yang asalnya dari negara-negara maju ya, dari Hong Kong misalnya, dari Itali, itu pada itu gujregan tega bener katanya. Saya bilang di sini mah disebutnya polisi tidur. Itu di negara manapun sedunia, Pak, nggak ada yang nyebut polisi tidur itu, Pak. Tega bener kita mah. Polisi lah tidur. Iya. Kasihan pun polisi dilindas. Polisinya nyebut polisi tidur juga itu. Polisinya juga sama. Awas saya ada polisi tidur. Bahkan Bapak polisi lah, orang udah nyebutnya begitu katanya. Nah ini malu. Saya lanjutin. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Apa terus Nabi mengatakan? Al haya'u minal iman. Itu akar iman yang menancap ke dalam rohani, ada 70 sekian. Yang atas tauhid, yang bawah membersihkan jalan dari yang mengganggu. Tengah-tengahnya apa tuh? Nabi wakilkan dengan satu sifat, al haya'u minal iman.
Malu itu juga bagian daripada akar cabang iman. Kenapa malu? Ada dalam satu hadis dikatakan, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya'u. Setiap agama punya akhlak, tetapi ciri khas Islam akhlaknya malu. Malu apa dah, Bu? Malu melakukan keburukan kepada siapa dah? Kepada Allah, bukan kepada orang. Nah, ada bedanya malu dengan apa ya? Khajal. Kita nyebutnya malu juga, tapi beda. Kenapa? Karena kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu hanya membawa kepada kebaikan. Ngaji malu nanya itu khajal, bukan haya. Malu sifat yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan, enggak buruk karena malu. Tetapi kalau khajal, justru sifat malu yang mencegah mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat. Itu bukan malu, tapi khajal. Kalau haya, malu yang baik, haya itu akhlak, sifat mulia. Tapi kalau malu yang buruk dan sifat buruk, akhlak buruk, itu hajlun. Beda. Ya. Ada budaya kita di kita ini, kalau ketemu orang yang dihormati, kiai lah, orang alim, orang soleh, kita tuh malu sampai ngejauh. Dan itu bukan malu, itu budaya yang salah, dan itu khajal. Saya punya pengalaman kena, Pak. Jadi awal dulu saya datang, ya, saya ingin silaturahmi ke orang-orang soleh, kepada para masyayikh. Jadi seperti biasa kita diem. Yang saya kunjungin kan ulama. Ulama itu kan orang berilmu. Kalau kita ketemu orang berilmu, orang yang berilmu, kita kan pengen dapat ilmu. Nah, kalau diem. Kayak biasa kita ngadep sama kiai di sini. Itu kata Syekh itu nanya sama itu, dari mana teman ente? Dari Indonesia. Sakit jiwa ya? Sakit banget saya itu, ya Allah. Maka sejak itu, ya, kalau duduk dengan ulama, saya dempetin duduknya barang. Karena sunnahnya begitu. Ini ibu-ibu ngaji jauh, bayang apa? Jadi perasaan kayaknya nggak seneng sama yang ngajar. Kalau seneng kan ngedeketin. Itu budaya buruk yang dianggap baik. Ya, itu budaya disepakatin oleh kita itu baik. Padahal kalau kita kembaliin ke syariah, buruk. Jadi ada budaya mestinya dibentuk oleh agama, gitu. Nah, maka haya itu sifat yang mencegah melakukan yang dilarang. Itu malu. Malu haya, tapi malunya malu haya. Itu adalah akhlak. Itu adalah sifat mahmudah, terpuji, laisa adah. Bahkan dikatakan bahwa haya itu ra'su makarimil akhlak, biang kemuliaan akhlak, dan zinatul iman, hiasan iman. Itu malu. Kita pengen tahu orang beriman tuh apa ciri hiasannya? Pemalu orangnya. Untuk berada di tempat yang buruk, untuk ngomong buruk, itu malu. Nah, orang ngomong blak-blak, ngomong jelek aja itu pertanda, ya, imannya lemah dan gak ada hiasannya. Nah, kalau yang malu adalah merupakan keadaan jiwa yang lemah, yang mencegah dia untuk berperan bagus, untuk mendapatkan manfaat yang baik, itu khajal, bukan malu. Dan itu adalah
jiwa yang lemah. Pak, khusyuk itu, coba tuh, khusyuk. Khusyuk itu satu nama yang kita artikan, yang kita pokoknya khusyuk. Itu bukan satu sifat. Khusyuk itu di dalamnya terdapat sifat malu. Orang punya akhlak banyak, malu. Dan orang malu khusyuk. Coba khusyuk. Untuk khusyuk itu perlu malu sama Allah. Makanya kita pengen khusyuk sampai merem-merem. Lah, merem jadi khusyuk gimana sih? Lama-lama jadi ngantuk. Zikir pengen khusyuk merem, lama-lama ngantuk. Kita itu kudu melotot tapi hati tidak artinya tidak dari mata ini tidak mengalirkan keburukan ke lautan hati ini. Itu baru khusyuk. Ya. Maka orang yang malu yang buruk disebut khajal, itu orang yang bingung, orang yang suka enak, itu sifat-sifatnya. Ya. Nah, maka Nabi ada ditanya tentang malu, kata Nabi, ma karihta an yarahun nas minka fala taf'alhu binafsika idza khalauta, kata Nabi. Keburukan yang kamu nggak mau dilihat orang, maka jangan kamu lakukan ketika dewekan. Jangan kamu lakukan ya, oleh dirimu ketika kamu sendiri. Nah, jika kita malu hanya ketika dilihat orang doang, ketika dewekan melakukan, itu bukan sifat malu, bahkan itu nifak. Kalau depan orang wah itu malu, ya. Di dewekan mah iblis juga takut sama dia. Ya. Para aulia makin nggak ada orang, makin malu kepada Allah. Nah, makanya inilah yang dipahami oleh orang dari kalam nubuwah, idza lam tastahi fa'al ma syi'ta. Ya. Dan banyak hadis tuh, seperti hadis al-haya'u la ya'ti illa bi khair, itu juga hadis. Ya. Riwayat Bukhari Muslim. Malu hanya membawa kepada kebaikan. Ada lagi riwayat Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluh. Dua kali riwayatnya, al-haya'u khairun kulluh. Ada satu riwayat, al-haya'u kulluhu khair. Bahkan Nabi pernah ditanya, al-haya' minal iman, bal al-imanu kulluh, katanya. Bahkan semuanya iman. Sehingga dikatakan oleh ulama, al-haya'u zinatul iman. Hiasannya adalah iman. Banyak hadis. Bahkan ada hadis, wa ma kanal haya'u min syai'in illa zanahu, katanya. Sesuatu apapun yang dilakukan ada malu, maka itu indah. Kalau kita kan ngelihat orang indah itu pakai pakaian yang cakep-cakep, Allah ngelihat amal kita indah banget apabila kita melakukannya penuh malu. Kerteg hati, jelek, ya, buruk sangka kepada Allah, malu. Maka banyak kisah aulia dikasih sakit nggak minta sembuh, malu. Dah itu mah ketinggian, tapi itu kisah mesti jadi contoh kita. Ya, kita mau gegerawakan bayar, Bang. Abang, oh gua sakit ini, buset deh. Ya. Nabi kalau datang ke orang sakit, sahabat ketika mengeluh terus, ya, Nabi suruh tutup mulus. Kata Nabi, kamu mau ya diampuni oleh Allah dosamu, dikasih pahala yang banyak, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, itulah ya. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir,
jika orang dikasih musibah keluar mulutnya ngeluh, itu ya, jatuh dari pandangan Allah. Ya, udah sakata ya, min ainillah, jatuh. Maka saya kitab Syekh Abdul Qadir saya pegangin aja tuh. Kalau bini saya ngeluh, udah kayak FBI itu. Tuh. Ya. Enggak ngeluh-ngeluh makanya. Kan apa ilmu kan imam kita itu. Kalau wali Pak wali duduk sama kita di sini nggak perlu ngaji, itu kita udah dibawa takut oleh Allah, jadi takut. Nah kalau nggak ada wali, ya kudu ada ilmunya. Ya. Maka dari hadis ini kita pahami, orang kalau tidak ada malu maka nggak ada kebaikan yang datang kepadanya, udah nggak bakal ada. Ya. Kenapa? Kata Nabi, la ya'ti illa bi khair. Malu itu hanya membawa kebaikan. Berarti kalau nggak ada malu, sebaliknya nggak ada kebaikannya. Ya. Dan malu ini merupakan dasar akhlak yang tinggi. Ya, itu malu. Al-hadi wal ishrun. Hadis 21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Amr ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Abi Amrah, yaitu namanya Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghaira. Ya, ini Amrah Sufyan bin Abdillah ini termasuk orang Taif, ya, orang-orang Taif yang meriwayatkan hadis. Ya, itu doa Nabi ya, ketika Nabi di Taif dilemparin batu, kata Nabi nanti akan ada orang yang menganut agama ini. Nah, salah satunya adalah Abi Amr ini. Nah, dia datang kepada Nabi. Kata dia apa? Aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku, kulli, katakan kepadaku fil Islam, tentang Islam. Kaulan, satu perkataan saja, artinya nasihati aku, satu nasihat saja. La as'alu anhu ahadan, yang setelah itu saya udah nggak perlu minta nasihat lagi dengan siapapun, cukup bekal nasihat itu, sampai udah nggak perlu nasihat lain-lain. Mintanya langsung sama Nabi. Saya minta satu nasihat saja ya Rasulullah, setelah itu saya udah nggak perlu minta nasihat orang, cukup udah nasihat itu. Apa kata Nabi? Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Itu nasihatnya Nabi. Beriman, percaya kepada Allah, artinya mengamalkan, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, istiqomah. Apa istiqomah? Ja'lul ibadah iqamatan lillah. Jadikan ibadah itu lurus tegak untuk Allah. Nah, istiqomah ini hidayah. Mesti kita minta. Makanya setiap sembahyang kita dibaca di Fatihah itu minta, ihdinas siratal, ya Rabb, berilah saya hidayah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Jalan mana emang Allah? Jalan mana? Kalau amal ya agama, sholat, ibadah. Tetapi Allah melihat rohaninya, maka lakukanlah iqamatan lillah, tegak lurus. Nggak bisa, oh, saya karena Allah tapi bukan ibadah, nggak bisa.
Makanya orang apabila menyebut istiqomah lebih kepada melakukan kewajiban, perintah Allah dan menjauhi yang dilarang, yang diharamkan untuk Allah. Itu yang penting. Istiqomahnya di situ. Makanya ada ulama membuat urutannya begini. Amal ibadah perlu ilmu. Ini disebut takwa. Karena ulama telah mensederhanakan definisi takwa. Takwa, imtisal, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, berarti itu ilmu. Dari mana kita tahunya? Banyak orang melakukan sesuatu itu dilarang, nggak tahu itu dilarang karena ilmunya nggak ada. Banyak orang ngomong aja itu dilarang, rasanya betul karena nggak tahu, nggak ada ilmunya. Nah itu bagaimana mau bikin takwa? Takwa itu perlu ilmu. Itu ada titik. Ulama mengatakan orang takwa perlu ilmu. Nah kalau nggak ada ilmu gimana mau takwa? Nah setelah takwa meningkat kepada istiqomah. Nah ketika istiqomah ini baru perlu guru. Karena yang ngelurusin, supaya yang nasehatin, yang memperingatin supaya betul amalnya siapa? Kalau diri sendiri mah ngelihatnya bagus baik, itu perlu guru. Ya. Maka orang ditegur nggak bisa. Ya. Saya ingat perkataan Kiai Ceger dulu, pakai bahasa Banten gitu, didelengakan segelem-geleme, ditegur, rasa bener orang nerima, pas dibangsat pocot imane. Itu satu perilaku manusia dalam konteks berguru, bukan belajar, membetulkan hatinya. Karena seorang pembimbing istiqomah mesti menegur. Kalau nggak mau ditegur ya nggak bisa. Gitu. Itu istiqomah. Makanya seorang sebagai guru murabbi dalam tasawuf disebut nasih, pemberi nasihat, amir, pemberi perintah, nahin, pemberi larangan untuk larangan dan perintah rohani. Ya, kalau perintah larangan amal itu takwa, itu ilmu, guru ilmu. Makanya selalu orang sufi mengatakan untuk ngaji silakan sama siapa saja. Tetapi untuk membimbing rohani tidak perlu banyak, satu. Nah ini namanya istiqomah. Jika orang takwa meningkat istiqomah, ya, maka apabila berhasil istiqomah, dia dianggap tahqiqul ubudiyah, meraih sifat kehambaan, baru jadi hamba, ya, baru akhlaknya mulia. Nah ini makanya kata Nabi, kul amantu billah tsumastaqim. Wih, itu nasihat yang nggak perlu lagi nasihat, bener. Karena Allah juga berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Nabi disuruh, kata Allah, fastaqim, istiqomalah, lakukanlah sesuatu untuk Allah. Kama umir, seperti yang diperintah, zahirnya dan batinnya. Wa man taba ma'ak, dan orang yang taba, roja'a, kembali kepada Allah, yang mengikuti jalanmu. Disinilah istiqomah perlu pembimbing. Karena Allah menyuruhnya wa man taba ma'ak. Bahkan dalam ayat lain dikatakan ittabi sabila man anaba ilaihi. Ikuti orang yang udah kembali jiwanya kepada Allah, amalnya, ibadahnya untuk Allah, bukan untuk dirinya, jamaahnya, partainya, kelompoknya. Nah, lillah.
Nah, ini nasihat yang apa ya? Purna, katakan. Istiqomah. Ya. Istiqomah kepada syariat Allah. Nah, dari sini kita pahami bahwa iman kepada Allah mesti ada dulu sebelum kita melakukan amal. Nah, amal soleh inilah yang menjaga iman. Dan yang namanya muslim mesti ada iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat, innalladzina amanu wa amilus solihat. Selesai. Iman, amal soleh, dan amal soleh menjaga iman. Bahkan amal soleh kalau istiqomah itu menjaga imannya. Tadi bahwa iman itu hakikatnya adalah sifat-sifat mulia. Jika amal dilakukan, diluruskan untuk Allah, maka jadilah sifat-sifat mulia. Jika sifat mulia ada, maka dia berada dalam pemeliharaan, penjagaan Allah, mahfuz. Makanya kalau Nabi disebut maksum, kalau aulia disebut mahfuz. Dipelihara, dijaga. Siapa yang menjaga? Akhlaknya. Menyabari, meridhoi, memaafkan, melupakan, berbaik sangka, menyintai, tidak melihat buruk, dan selalu memandang dengan kasih sayang. Dan itu menjaga tuh, sehingga bahagia. Ya. Ketika ada orang menghina, itu ujian Allah, coba dijaga enggak? Itu akhlak. Itu buah dari istiqomah. Ya. Kalau tidak istiqomah, maka tidak mampu kita melakukan semua itu. Maka perlu kita membetulkan hati kita setelah kita tahu beribadah. Ya. Setelah kita tahu ini perintah, ini larangan, satu lagi langkah istiqomah. Dan Nabi memberi nasihat, ya betul-betul, ya dari situ kita pahami, kul amantu billah tsumastaqim. Kalau kan itu bahasanya perintah, kul amantu billah. Padahal ya kalau dalam balaghah kalimat insya sama dengan kalimat khobar. Ya, bahkan ada perintah kalau perintah kalau disampaikan dengan kalimat perintah terkadang berat, maka disampaikan kalimat khobar. Dan ada itu berita, kalau hanya disampaikan berita kurang greget menerimanya, maka disampaikan dengan perintah. Padahal kul amantu billah itu maksudnya adalah kalau udah beriman, maka istiqomahkan hatimu, luruskan hatimu, ya, untuk Allah. Karena istiqomah ini adalah al-ittibaul kamil. Apa ittibaul kamil? Mengikuti Nabi secara sempurna. Itu istiqomah. Dan istiqomah itu ad-dinul khalis, agama yang murni. Dan istiqomah itu, ya, adalah sidqut tawajjuh ilallah, hatinya tegak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.